pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam acara program spesial kami, sajian spesial yang dapat kami tayangkan buat para pemirsa, yaitu acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini kami mengundang seorang narasumber, adalah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo yang kami undang ke studio CB News. Kami ingin berbincang-bincang sedikit terkait tentang kinerja dan peran daripada DPRD Kota Probolinggo. Untuk lebih akrabnya, langsung kita menyapa narasumber kita yang sudah ada di studio. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mumpung ada di layar kaca, bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak Luis. Perkenalkan, saya Zainul Fatoni, anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, khususnya dari Dapil Mayangan. Saya kira itu. Fraksi apa ini? Fraksi P3. Komisinya? Saya ditugaskan di Komisi 2. Gitu ya. Oke. Baik, Pak Haji Zainul Fatoni ya. Siap. Oke. Teman saya kayaknya lebih cocok saya panggil apa ini enaknya ya? Ya, saya panggil saya panggil Pak Haji aja atau Mas Fatoni aja. Mas Fatoni. Siap. Ya, lebih enak. Ini kayaknya pendatang baru ini. Betul. Di partai politik ini kayaknya ini. Apa kira-kira banting setir atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini adalah sebenarnya bagian dari tujuan hidup juga ya. Karena memang dari awal dulu ketika saya masih jadi mahasiswa sampai kemudian berkeluarga, saya memang suka ya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kemudian berkecimpung dalam organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Aktivis gitu. pemuda ya? Kira-kira begitulah. Gitu ya. Sebelum akhirnya duduk di sebuah kursi panas, ini ada bocoran ini ya, ada bocoran yang saya dapat dulu. Pernah menjadi konsultan Pemda tidak tetap di Jogja. Ya benar. Jadi pada saat itu selepas saya menyelesaikan kuliah S2 sekalipun tidak sampai wisuda waktu itu karena memang ada persoalan administrasi, saya kemudian dipercaya sama pemerintah Kota Jogja untuk membantu mereka melakukan reformasi regulasi khususnya dalam persoalan perda-perda yang ramah investasi biar kemudian ekonomi menjadi tumbuh ya di Kota Jogja waktu itu. Gitu ya. Ya, saya ikut bangga jadi orang Probolinggo. Ternyata ada pemuda, ada aktivis putra daerah Mayangan lagi. Iya. Wah, ini luar biasa. Terus Alhamdulillah. saya dapat bocoran lagi, ya kan ya. Pimpin di sini namanya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia untuk Kota Probolinggo ya. Baik. Dan pernah melakukan aksi nih ya. Ya kira-kira begitulah. Jadi pada saat itu saya pulang ke Kota Probolinggo 2011 karena memang dipanggil sama orang tua untuk membantu kegiatan usaha yang kebetulan ada di bidang perkapalan ya, bidang perikanan pada saat itu. Kemudian teman-teman itu juga mempercayakan saya menjadi sekretaris HNSI cabang kota yang ketuanya pada saat itu adalah almarhum Bapak Haji Susanto ya, anggota Dewan DPRD ya, meninggal dunia. Kemudian ya disitulah kemudian saya banyak berinteraksi dengan teman-teman nelayan, termasuk juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan mereka gitu. Sampai kemudian melakukan kegiatan aksi ke DPRD kota sebelum jadi DPR, sebelum jadi dewan ya, dan termasuk ke Jakarta juga ya. Pada saat itu saya mimpin sekitar 1.500 nelayan untuk melakukan aksi. Ya intinya sebenarnya ingin bagaimana aspirasi mereka didengarkan. Gitu. Wah luar
biasa sekali ini ya. Terima kasih. Ada seorang anak muda aktivis ya, umurnya juga baru 41 tahun umurnya. Betul. Wow. Ya. Ini tapi punya pengalaman di bidang pergerakan ya, kemasyarakatan. Ini luar biasa ya. Warga Mayangan ya. Siap. Artinya berarti kalau kita boleh bilang ini anak nelayan ini ya. Betul, saya memang asli dilahirkan dari keluarga nelayan. Ya. Lahir di Mayangan, besar di Mayangan, tapi memang menempuh pendidikannya memang di luar kota, di Jogja waktu itu. Nah, ini luar biasa ini masalahnya. Sudah orang Mayangan ya, cuman bisa jadi meskipun tidak tetap konsultan Pemda Jogja ini. Wah, ini luar biasa. Iya. Ini saya bangga ini kayak begini. Baik Pak Haji. Terus kemudian kalau nggak salah juga ada bocoran lagi pernah menjadi dosen ya. Di mana itu? Iya, 2011 sampai 2017 saya pernah menjadi pengampu di STAI Muhammadiyah Kota Probolinggo. Di situ saya dipercaya untuk mengajar atau menjadi dosen tidak tetap di STAI Muhammadiyah itu. Mata kuliah apa itu di sana? Karena memang Tidak tetap. STAI Muhammadiyah itu kaitannya sama pendidikan agama. Jadi memang saya di situ mengajar beberapa mata kuliah keagamaan ya. Kayak semacam tafsir, kemudian ada Sesuai sejarah sarjananya Islam dan sebagainya ya, kira-kira begitu. Wah, ini Pak Haji, Pak Ustadz ini bisa jadi ini macam-macam ini jadinya ya. Siap. Baik, Pak Haji Fatoni sebagai pendatang baru ya, tapi kayaknya ini sudah mulai bisa menguasai di kursi panas parlemen ini. Saya lihat ini luar biasa, cukup vokal ya, baik dalam pemikirannya, dalam fraksinya tentunya. Ya. Saya melihatnya kira-kira seperti itu. Ya. Ini lagi viral di beberapa media sosial ya, meskipun akhirnya sudah terklarifikasi Ya. Terkait tentang rapat, nggak tahu saya rapat apa Ya. Banggar atau apa, yang judulnya di situ tidak korum. Betul. Tapi tetap dilanjutkan. Betul. Apakah aturan itu ada pengecualian? Sebenarnya tidak ada pengecualian karena setiap kegiatan yang ada di DPRD Kota Probolinggo itu diatur dalam tata tertib yang tertuang dalam Peraturan DPRD nomor 1 2019, termasuk dalam persoalan quorum rapat. Jadi khususnya di pasal 111 di situ disebutkan di ayat 2-nya itu bahwa setiap rapat anggota harus membubuhkan tanda tangan kehadiran. Kemudian yang kedua, bahwa rapat itu bisa dilanjutkan atau sah rapatnya itu jika dihadiri setengah lebih satu dari anggota ya. Kasus kemarin adalah pada saat pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD, khususnya membahas laporan LHPBBK. Anggota Banggar berjumlah 15 dan sesuai dengan tatib harusnya dihadiri oleh 8 orang minimal, tetapi tingkat kehadirannya waktu itu hanya 6 apa 7 orang gitu, sehingga secara prinsip tidak bisa dilanjutkan rapat itu ya. Saya kira begitu. Ya, baik. Saya belum pernah jadi dewan ini masalahnya. Jadi saya perlu belajar banyak tentang tatib ini sebagai masyarakat saya. Makanya saya bertanya, bahkan kita melihat di beberapa media sosial bahkan itu sempat membahas cukup hangat terkait tentang itu. Sepenting apakah dalam rapat itu meskipun tidak quorum akhirnya terus dijalankan? Rapat itu sebenarnya rapat membahas antara Banggar dengan TAPD khusus LHPBBK atau laporan pemeriksaan BPK ya. Memang dalam peraturan perundang-undangan ketika BPK
sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan keuangan terhadap pemerintah daerah, maka ada kewajiban bagi Dewan itu untuk melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu. Kenapa itu penting? Karena ini untuk ke depan ya. Jadi misalnya ada beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan di suatu daerah, itu kemudian bisa menjadikan rekomendasi, bisa dibuat sebagai rekomendasi oleh Banggar ya, sebagai perwakilan dari DPRD untuk nextnya ke depan yang lebih baik. Begitu ya. Ya, sehingga rapat itu menjadi penting sebenarnya. Nah, karena pentingnya rapat itu dan memang juga diatur dalam tatib, sehingga kekoruman itu juga harus dipenuhi gitu. Kembali lagi, saya masih sebagai rakyat biasa yang Siap. belum tahu tentang tatib di sana. Makanya pertanyaan besar ya, pertanyaan akbar ini. Apakah tidak tahu kemarin itu tentang tatib yang mengatur kalau tidak korum itu tidak boleh rapat? Seharusnya setiap anggota termasuk pimpinan terutama itu memang harus mengetahui dan mematuhi tatib yang kita buat sendiri ya. Karena tatib itu adalah hasil kesepakatan 30 anggota dewan memang. Oh, itu ya. Ya, jadi Produk sendiri ya? Produk sendiri ya, produk sendiri. Ya, penyusunannya memang sesuai dengan peraturan di atasnya ya. Tetapi peraturan itu dibuat dan disahkan dan dijalankan itu dari kita, untuk kita dan oleh kita memang anggota dewan gitu. Jadi memang tidak ada alasan bagi anggota atau pimpinan untuk tidak tahu atau mengabaikan tatib yang kita buat sendiri. Kira-kira kewenangan dari satu pimpinan dan dua wakil pimpinan punya kewenangan enggak meskipun tidak korum rapat harus dijalankan? Sama sekali tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Karena memang pimpinan pun harus tunduk terhadap tatib yang kita buat ya, tatib yang ada ya. Jadi bukan karena pimpinan kemudian bisa mendiskresi sebuah kebijakan baru gitu, nggak bisa ya. Kalau memang rapat itu tidak korum, pimpinan juga harus membatalkan itu ya, harus membatalkan dan harus dijadwal ulang lah untuk dibahas lagi. Makanya saya sebagai rakyat yang belum paham ini kan tanya saya, sepenting apakah, terdesak apakah meskipun tidak korum, apakah ada kewenangan dari pimpinan untuk rapat itu tetap dijalankan? Nggak ada ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi pasal 111 bicaranya begitu ya? Bicaranya tegas memang. Jadi memang setiap rapat harus quorum itu harus dipenuhi, setengah lebih satu dari anggota. Apapun persoalannya ya? Apapun persoalannya. Begitu ya. Berarti kalau sampai jalan ini atau berarti ada syarat-syarat kepentingan atau kira-kira bagaimana? Saya berharap tidak ada. Saya berharap itu hanya kealpaan teknis ya. Kealpaan ya. Ya, cuman memang ini menjadi pintu masuk lah buat kita itu untuk ke depan bisa lebih tertib berlembaga ya. Kita bisa lebih mematuhi sesuai dengan produk yang sudah dibuat. Produk ya, peraturan perundang. Itu kan tatib itu bagian dari peraturan perundang-undangan yang untuk kita sendiri juga gitu. Dibuat sendiri, ditaati sendiri, tapi tidak untuk dilanggar sendiri ya. Betul, betul. Iya. Wow. Saya jadi cerdas ini kalau ngomong sama DPR-nya cerdas-cerdas begini, bisa jadi cerdas juga saya ini kayak begini nih. Ya. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Haji. Siap. Ini ilmu buat saya. Ya, makanya saya baca di media ini penasaran saya. Baik. Sepenting apakah, segawat apakah kok tidak korum rapat itu tetap jalan. Ternyata di pasal 114 yang tadi sudah dijelaskan saya baru paham bahwa tidak ada pengecualian. Meskipun atas kehendak pimpinan. Betul. Makanya kemarin kita koreksi pimpinan dan pimpinan kemudian berinisiatif untuk mencatat ulang menggunakan badan musyawarah. Karena setiap penjadwalan kegiatan apapun di dewan itu diatur oleh badan musyawarah. Ya. Jadi akhirnya sudah direvisi ya. Akhirnya sudah direvisi gitu. Ya. Bagus. Jadi
Jadi langsung mengambil sikap ya. Jadi Betul. kita anggap aja itu alpa ya. Ya, Bukan betul. karena kepentingan ya. Bukan karena, semoga tidak karena kepentingan. Oh. Ya. Baik, Pak Haji Jainul Fatoni, pendatang baru di Siap. partai politik Siap, Pak Luis. penggiat politik ini. Sebagai orang Mayangan ini, kira-kira punya rancangan akbar atau rancangan besar enggak? Semakin membludaknya masyarakat Mayangan, kemudian nelayannya pun semakin banyak. Kemudian di Mayangan pun sudah ada pelabuhan ikan besar, Ya. salah satu di Indonesia. Ya. Kira-kira punya rancangan yang mungkin masih dirancang-rancang ini ya. Iya. Untuk bagaimana nasib masyarakat nelayan. Kira-kira mungkin ke depan jangan sampai tergeser dengan pendatang-pendatang baru. Betul, betul. Saya kepingin tahu ini, Iya. Pak Fatoni yang sudah dipilih menjadi ini, saya kepingin tahu. Meskipun itu mesti rancang-rancang. Betul. Jadi memang Pak Luis, bahwa salah satu motivasi saya untuk duduk di anggota dewan ini memang salah satunya adalah bagaimana bisa memperjuangkan nasib masyarakat pesisir Mayangan ya, Kota Probolinggo yang memang notabene memang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, dan juga ada banyak profesi-profesi yang lain yang berkaitan dengan kenelayanan ya. Nah, saya berharap memang kehadiran, karena memang Probolinggo itu, Kota Probolinggo itu adalah salah satu dari sedikit kota atau daerah yang memiliki 3 pelabuhan besar sekaligus. Jadi jarang ada di kota yang lain itu yang memiliki pelabuhan perikanan sekaligus juga pelabuhan niaga dan pelabuhan DABN. Nah, pelabuhan DABN ini Jarang ya? Jarang. Bahkan mungkin di Jawa Timur baru satu-satunya Satu-satunya di Probolinggo. Dan Mayangan menjadi tuan rumah ya. Dan Mayangan. Nah, saya berharap memang kita bisa memaksimalkan 3 pelabuhan besar yang kita miliki ini, itu baik untuk peningkatan pemasukan pendapatan asli daerah maupun untuk bagaimana masyarakat Kota Probolinggo khususnya Mayangan ini yang berada di sekitar pelabuhan ini bisa sentuhan langsung ya, terberdayakan gitu ya dengan ini. Jadi kita tidak hanya menjadi penonton ya. Terutama misalnya di nelayan ya, di nelayan. Saya berharap nelayan Kota Probolinggo ini menjadi nelayan yang handal, nelayan yang mumpuni, nelayan yang memiliki skill yang luar biasa, yang tidak kalah dengan nelayan dan baru yang datang dari luar daerah. Ya, begitu. Jangan sampai tergusur ini Mayangan ini. Betul. Ya. Jangan sampai nanti warga Mayangan hanya cerita bahwa warga Mayangan adalah nelayan. Iya. Wah, ini niat yang luar biasa ini Pak Haji. Terima kasih. Ya, karena memang nelayan ini adalah profesi terakhir kalau saya lihat itu ketika jalan buntu ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman bisa memilih, sebenarnya ketika saya tanya mereka ingin berprofesi lain. Cuman karena memang ada keterbatasan sehingga mereka akhirnya memilih tetap menjadi nelayan. Saya kira begitu. Begitu ya. Wah. Ini sudah di luar dari fraksinya, sudah di luar dari komisinya, tapi masih punya rancangan akbar tentang warga Mayangan ini. Dan kebetulan saya memang di Komisi 2, di Komisi 2 itu salah satunya adalah mitranya adalah Dinas Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Wah. Sehingga menjadi pas ya, atau menjadi klop dengan apa yang ingin saya cita-citakan gitu ya. Jadi memang saya minta apa memang sudah langsung jadi di situ, apa memang Pak Haji sendiri yang minta untuk duduk di Komisi 2? Tidak ada permintaan khusus sebenarnya. Karena pada ini takdir sudah baik ini ya. Untuk memang harus berjuang buat warga Mayangan ini. Amin. Luar biasa ini warga Mayangan punya pendatang baru yang profesional ya. Sudah jadi dosen, sudah jadi macam-macam, tapi akhirnya duduk di sini dan masih punya rancangan yang kuat ya untuk memperjuangkan nasib warga Mayangan ya. Amin. Semoga. Terus
warga Mayangan tidak hanya cukup jadi nelayan, tapi Ya. juga banyak yang jadi pedagang. Betul. Gimana cara masih di luar konsep ini? Apa Ya. kira-kira punya pemikiran tentang itu? Ya, tentu karena memang nelayan menghasilkan produk perikanan, di mana ini juga tidak hanya dinikmati oleh para nelayannya, tetapi juga para pedagangnya dan juga profesi-profesi yang lain, misalnya dunia kuliner dan lain sebagainya. Wow. Jadi saya berharap memang Mayangan ini menjadi salah satu ikon kota ya yang bisa dijual ya keluar, sehingga bisa berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Ya. Jadi kalau kemudian nelayan bisa terberdayakan, mereka bisa melaut dengan nyaman dengan hasil tangkapan yang melimpah, itu kemudian dijual kepada pedagang, yang pedagang-pedagang ini juga orang-orang Mayangan juga ya, yang kemudian perputaran uangnya juga bagus di situ. Kemudian hasil olahannya itu kemudian dibuat kuliner ya, kemudian diperkenalkan ke masyarakat luas dan sebagainya. Ini kan menjadi berkembang perekonomian kita di Mayangan. Wah, cerdas sekali ini ya. Siap. Berarti nggak salah saya bikin wisata kuliner bahari di Probolinggo. Betul ya. Dan berarti didukung ini acara yang dibuat CB News ini bisa luar biasa, sangat saya dukung. Wah, nggak nyangka ya, nggak nyangka akhirnya saya wawancarai juga ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Luis ini. Gitu ya. Iya. Wah, gitu berarti ya. Oke, Pak Haji. Mumpung di depan layar kaca, Siap. kasih salam-salam sedikit dong sama konstituen, terus orang Mayangan atau konstituennya, Ya. warganya. Baik, terima kasih Pak Luis. Masyarakat Kota Probolinggo yang saya cintai, khususnya masyarakat Mayangan, saya berharap memang Mayangan ke depan, khususnya dan secara umum Kota Probolinggo ke depan ini menjadi salah satu kota tujuan wisata ya. Bukan wisata alam, karena memang hanya sedikit alam yang bisa kita jual lah ke luar, tetapi di situ ada wisata kuliner yang bisa kita maksimalkan, ada wisata sejarah yang bisa kita maksimalkan dan sebagainya, sehingga saya berharap pemerintah kota bersama-sama dengan DPRD ini bisa bekerja sama dengan baik, bagaimana melakukan penataan perekonomian Kota Probolinggo, khususnya di Mayangan ya, karena memang kita punya 3 pelabuhan yang bagus sebagai modal kita ya. Nah, sehingga ke depan ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita ya. Kira begitu, Pak Luis. Senekat retan jok lopah ya. Siap. Nah, ini dengan Pak Haji Sainul Fatoni. Pak Haji, kalau pada kesempatan yang akan datang kita undang lagi, bisa dengan topik-topik Dengan lain? senang hati, dengan senang hati. Gak bosan ini kalau diundang? Boten, tidak, sama sekali ya. tidak. Saya senang sekali bisa berdiskusi, bisa menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Untuk Probolinggo lebih baik Untuk ya? Probolinggo yang lebih baik. Wow, luar biasa sekali. Sudah pendatang baru, cuman cerdas ini ya. Siap. Ini bisa-bisa jadi dicalonkan juga jadi N1 atau N2 ya. Iya, itu nantilah. Gitu ya. Iya. Waktu kita terbatas ya, Baik, Pak Haji ya. baik. Mungkin pada sesi yang akan datang kita bisa undang lagi ya. Baik. Oke, baik. Baik pemirsa, demikianlah obrol ringan kami, cerdas ya. Ternyata narasumber yang kami undang pada malam hari ini pendatang baru yang sekarang duduk di kursi DPRD Kota Probolinggo, putra daerah asli Mayangan, backgroundnya nelayan, tapi profesinya luar biasa. Inilah yang patut menjadi inspirasi tentunya buat kita semua, buat warga Probolinggo, terutama buat warga Mayangan. Demikian ngobrol pintar kami pada hari ini, CB News untuk kita semua.